Ketika kita mencari rezeki itu supaya berkah, supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah, maka cara nyarinya juga harus dengan cara cari yang halal. Benar nggak? Oke? Karena tadi doanya wakina azabanna. Wahai Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Sehingga cara nyari rezekinya pun harus dengan cara-cara yang halal, yang thayyib, yang baik. Nah, cara-cara yang baik ini, cara-cara yang halal, yang baik ini, yang kita lakukan dalam mencari rezeki ini, kalau kita mau dapat keberkahannya, oke, bukan sekedar dapat duit ya, bukan sekedar dapat gaji, bukan sekedar dapat bisa beli mobil, beli rumah, bukan ya, tapi kita mau dapatkan keberkahannya, artinya memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka kita harus bukan sekedar cari yang halal, bukan sekedar cari yang thayyib, tapi juga kita harus melakukannya dengan ikhlas. Nih, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Nih, tambah ilmu gitu ya. Nggak cukup kita sekedar nyari sesuatu itu, rezeki itu yang halal, yang thayyib. Belum cukup. Tapi juga kita harus lakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah kita melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, satu ikhtiar dengan mengharapkan balasan dari Allah. Nah, oke. Siap-siap, kuis kedua, siap-siap. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, siap-siap, surat Ar-Rahman, kuis kedua. Hal jazaul ihsan illal titik. Baca. Hal jazaul ihsan illal titik. Oke? Kesusahan ya? Nah, ganti deh kuisnya biar gampang. Dan tidaklah satu kebaikan pun yang engkau lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh titik. Gampang tuh. Tidaklah satu kebaikan yang engkau lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh titik. Sehingga waktu kita ikhtiar mencari rezeki itu supaya berkah, oke? Waktu kita lakukan kerja, waktu kita lakukan ikhtiar, itu kita hanya sekedar melakukan kebaikan aja dan mengharapkan balasannya dari Allah. Oke? Paham nggak? Kalau ada orang lagi susah, kita tolong. Kita nggak pernah berharap orang yang kita tolong itu akan membalas kepada kita. Nggak pernah. Karena kita tahu balasannya bukan dari dia. Ini bukan transaksional kayak jual beli. Tapi kita mengharapkan balasannya dari Allah. Benar ya? Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita yakin betul bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Nah, benar ya? Iya, udah kapan pula buat dah. Oke? Paham ya? Nah, jadi di dalam kita mencari rezeki kita ini lebih ikhtiar kita supaya berkah. Bukan aja halal, bukan ayat thayyib, tapi juga kita ikhlas. Ikhlas ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3 tingkatan. Oke? Manapun dari 3 tingkatan ini yang kita lakukan, namanya ikhlas. Oke? Manapun dari 3 tingkatan ini yang kita lakukan, namanya ikhlas. Oke? Karena ikhlas juga ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama, yaitu kita melakukan suatu amalan, suatu ikhtiar, satu kerja, satu upaya yang baik ya. Kita mengharapkan balasannya dari Allah di dunia. Ini ikhlas tingkat 1. Ketika kita berbuat baik dan kita mengharapkan balasannya dari Allah di dunia. Contoh, kita sholat duha dengan harapan agar Allah melapangkan rezeki kita. Nah, ini ikhlas. Tapi ikhlas tingkat 1. Karena kita mengharapkan Allah balasnya di dunia. Kita sholat duha biar Allah melapangkan rezeki kita. Contoh, kita sholat malam tahajud.
dengan harapan agar Allah maqamam mahmuda, agar Allah mengangkat derajat kehormatan kita di dunia. Nah, ini juga ikhlas, namanya ikhlas. Tapi ikhlasnya ikhlas tingkat 1. Di mana setiap perbuatan yang kita lakukan itu, setiap kebaikan yang kita lakukan itu, kita mengharapkan balasan dari Allah di dunia. Ikhlas tingkat 2 adalah ketika kita melakukan kebaikan itu dan mengharapkan balasan dari Allah di akhirat. Kita nggak mengharapkan balasan dari Allah di dunia. Nah, kita mengharapkan balasannya dari Allah di akhirat. Oke? Misalnya, kita potong kambing korban. Oke? Kita pilih yang terbaik. Supaya apa? Supaya entar di akhirat, waktu di Siratal Mustaqim, kita bisa naik tuh kambing, biar lancar jalannya, nyebrangin jembatan Siratal Mustaqim. Ngerti gak? Kita lakukan kebaikan di dunia, dan kita mengharapkan Allah membalasnya dengan kebaikan di akhirat. Kita santuni anak yatim, supaya nanti ketika di akhirat Rasulullah SAW mengatakan, aku dengan anak yatim itu kayak begini, benar nggak? Supaya kita jadi golongannya dekat Rasulullah SAW karena kita menyantuni anak yatim. Ini ikhlas tingkat 2, yaitu ketika kita melakukan kebaikan dan mengharapkan kebaikannya di akhirat. Ikhlas tingkat 3, nah ini ikhlas yang paling tinggi ini. Ini kita nggak apa-apa nih. Bener, kalau kita maunya ikhlas yang tingkat 1 sampai tingkat 2, benar nggak? Dibalas di dunia dan balas di akhirat, benar nggak? Dua-duanya dapat balasan kita. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tapi ikhlas tingkat 3, ketika kita melakukan amalan kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Kita hanya mengharapkan satu hal saja, keredoannya Allah saja. Cukup. Yang lain nggak perlu. Nah, benar nggak? Oke. Kalau orang-orang tasawuf itu, itulah pokoknya. Ilahi lastulil fir, gitu kan? Artinya yang mereka katakan begini, surga kan juga makhluk, benar nggak? Nah kita kan juga makhluk, benar nggak? Sedangkan sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah manusia. Lah surga nggak begitu penting-penting amat, benar nggak? Yang penting yang punya surga, paham nggak? Yang penting keredoannya Allah. Pernah nggak ibu-ibu misalnya diundang datang untuk jamuan makan malam atau jamuan apalah kemerdekaan Republik Indonesia ke istana, nah, benar nggak? Di istana dilayani dengan sebaik-baiknya, tamu VIP, dikasih tempat duduk bagus, dilayanin apa juga makanan boleh segala macam dah, pokoknya terserah tidak. Pokoknya layanan istana, benar nggak? Benar nggak? Oke. Seneng nggak? Seneng, benar nggak? Tapi ya ada yang lebih senang daripada sekedar dilayani sebagai tamu VIP di istana, yaitu ketika pemilik istananya menemui kita. Benar nggak? Ya kalau ini cuman tamu VIP doang, boleh makan apa aja, terserah ngapa-ngapain, minum apa aja juga yang paling terbaik di Indonesia, apa semua ada. Ya senang sih, tapi senangnya nggak ada apa-apanya. Dibandingin kalau kita lagi makan-makan gitu, terus datang yang pemilik istananya nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Bahkan pemilik istananya itu mengenal kita dan memanggil nama kita. Benar ya? Apa kabar Ibu? Siapa namanya misalnya Ibu Yanti? Apa kabar? Padahal Ibu benar nggak? Apa namanya nggak pernah ketemu sama beliau, benar nggak? Tahu-tahu ditegur pakai nama apa kabar? Selamat datang. Benar. Ini yang namanya keredoannya Allah. Nah, keredoan Allah ini kalau Allah udah reda, udah cukup dah. Yang lain udah kagak penting, benar nggak? Hidup kita di dunia, apapun yang takdir Allah berikan kepada kita miskin, kayak kaya, kayak apa, kayak mau putih, mau hitam, mau pesek, mau mancung, semuanya nggak penting. Karena kita udah merasakan nikmatnya bagaimana mendapat keredoannya Allah. Nah,
Ini ya 3 tingkatan ikhlas. Yang manapun yang kita lakukan dari 3 tingkatan ini namanya ikhlas. Untuk bisa rezeki kita itu berkah, maka kita harus cari yang halal dengan cara yang baik dan melakukannya dengan ikhlas. Oke. Mantap ya. Nah, bab 2 habis. Bab 3.